Pemuda GPIB Bukit Kasihan. Gimana kabarnya? Pasti baik dong. Sepi. Pak gimana? Sepi. Apa kabarnya Pak? Luar biasa, fantastis, yes. Oh, fantastis. Yes. Tapi nggak bernuansa ya mukanya ya, nggak menggambarkan ya. Kenapa sih Kak? Di lockdown kamu banyak di lockdown nggak Kak? Kami aku kita kasihan. Kasihan ya ampun. Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu bangsaan kita, Mars GP. Ibadah pada hari ini kita akan menyanyikan nyanyian pembuka Allah Sanggup. Untuk lagu yang kedua kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yang
membaca Kidung Berbalasan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul tempat ini ya Bapa. Sebagian dari kami gerakan pemuda, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir, dan juga berkati pelayan firman pada malam hari ini yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan juga boleh jaga dan sertai kami dalam keadaan dan kondisi seperti ini ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam Kidung Berbalasan. Kidung Berbalasan terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita membaca selaya Mazmur. Saya membaca ayat yang menjorok keluar, rekan-rekan dan Kak Margaret ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 di bawah perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Kidung Berbalasan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Yang sempurna
Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 hingga ke-14. Rut pasal 1 ayat 1 hingga ke-14. Apabila sudah diketemukan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, pada malam ini kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih murah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami hendak merenungkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kuasalah hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Rut pasal 1 ayat 1 hingga ke-14 oleh Lembaga Alkitab diberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku."
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini oleh Majelis Sinode diberi judul kesediaan menerima apa adanya. Dan latar belakang dari perikop ini adalah perjalanan pulang dari seorang ibu yaitu Naomi bersama kedua menantu perempuannya kembali ke tanah Yehuda. Namun di tengah jalan Naomi membujuk kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Alasannya cukup jelas, karena bagi Naomi tidak ada jaminan kehidupan sejahtera bagi mereka di Yehuda. Naomi tidak ingin mereka menderita bersama Naomi. Semula Orpa dan Rut menolak tawaran Naomi. Namun setelah menyampaikan bahwa ia tidak bisa menjamin kelangsungan hidup mereka, maka Orpa memutuskan untuk pulang ke Moab, sedangkan Rut memutuskan tetap bersama Naomi. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mau sedikit menyampaikan ada suatu cerita. Ada sepasang muda-mudi calon mempelai, laki-laki dan perempuan, di mana dia menjalin cinta kasih dan akhirnya mereka diberkati di gereja, di mana di dalam pernikahan mereka menginjak tahun kedua. Sang suami berkata sama istrinya, "Ma, coba kamu buatkan daftar 10 apa yang tidak kamu suka dari diriku." Dan suami pun menyampaikan, "Aku pun akan membuatkan daftar apa yang tidak aku suka dari dirimu. Besok kita akan diskusikan, kita bicarakan." Ya. Sang suami sudah membuat. Sifat orang laki-laki kan kadang egois, ya, lebih egois. Dia membuat 10 daftar. Dan esok pagi, mereka bangun tidur, semua sarapan, mereka berdoa. Sang suami diskusi masalah apa yang disampaikan kemarin. "Ma, mana daftar yang kamu buat apa yang tidak kamu suka dari diriku? Aku sudah ada." Sang suami bilang demikian. Ya, coba Papa bilang apa saja. Sang suami dengan semangat menyampaikan A, B, C sampai 10. Ya. Namun apa yang terjadi? Sang istri menyodorkan kertas, ya, lembaran kertas kosong tanpa ada coretan sedikit apapun. Diberikan pada sang suami. Ya. Sang suami menerima, "Loh, kenapa kok kosong, Ma? Mana daftarmu? Ini kok gak ada?" Sang istri bilang apa? "Pak, aku menilaimu dan menerimamu apa adanya. Apa yang ada dalam dirimu, baik kekurangan maupun kelebihan, aku menerima." Sang suami setelah mendengar suatu pernyataan dari sang istri, sang suami ini menangis. Mereka saling berpelukan. Sang suami meminta maaf.
Sang istri mau menerima apa adanya, bukan ada apanya. Dengan perjalannya waktu, ini adalah satu kisah nyata, ya, saya teruskan. Mereka Tuhan berkati, Tuhan izinkan untuk melewati pesta perkawinan emas. Ya. Mereka memasuki pernikahan emas yang ke-50 tahun, yang dirayakan oleh anak, cucu, menantu, dan handetolan dan keluarga. Ya. Mereka sudah jadi oma dan opa. Di sini, di dalam acara tersebut, sang oma memberikan suatu statement, ya, membuka suatu rahasia kelanggengan dari pernikahannya. Si oma menyampaikan, di hari saya menikah, saya mendaftar 10 kesalahan yang mungkin dibuat suami saya. Ya. Hari itu, saya berjanji bahwa demi kebaikan pernikahan kami, saya selalu memaafkannya atas 10 kesalahan itu. Statement yang disampaikan dari nenek atau oma ini menggelitik hati dari para undangan. Satu undangan menanyakan, ya, Oma, apa 10 kesalahan yang ia daftarkan? Oma menjawab apa? Ya. Oma menjawab, sebenarnya saya tak pernah punya daftarnya. Namun tiap kali suami saya berbuat salah, saya akan berkata dalam hati, untung ini salah satu dari 10 kesalahan itu. Lalu saya segera memaafkannya. Bagi saya ini sangat-sangat luar biasa. Dia membuat 10 daftar, tetapi tidak ada, tapi hanya dalam hati. Setiap kesalahan suami, dia berkata, untung ini masuk dalam daftar dan saya memaafkannya. Sobat muda yang dikasih dalam Tuhan, memang ada banyak janji yang diucapkan sepasang mempelai, ya, ketika memulai sebuah pernikahan kudus. Selain dari janji yang biasa disarankan oleh gereja, kadang mempelai menambahkan janji lain seperti nenek kakek tadi atau opa oma, ya. Dan itu menjadi suatu komitmen yang mengikat mereka seumur hidup. Namun pada malam hari ini kita membaca bahwa saat Rut mengungkapkan kesetiaannya kepada Naomi, ini cukup jelas, ya. Kalau boleh saya baca ayat 16 dan 17, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ia juga menyatakan janji yang serupa, ya, Rut mau setia pada Naomi sampai maut memisahkan mereka. Tampaknya tak hanya hubungan pernikahan yang membutuhkan suatu komitmen. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di sini ada komitmen, ada dedikasi, dan setiap hubungan yang terbentuk oleh ikatan kasih dengan keluarga, saudara maupun sahabat itu perlu dijaga, dirawat dengan kesetiaan yang sama. Sebab Tuhan juga memberikan mereka untuk mendampingi kita sepanjang hayat. Baik dalam naik turunnya suatu kehidupan, mereka selalu ada buat kita dan menjadi penolong dalam hidup kita ini.
Sebab kita perlu mengasihi mereka dengan sungguh hati dan terus melakukannya dengan setia. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, saudara ingin memiliki relasi yang baik dengan siapapun? Mari, mulailah dengan kesediaan untuk menerima sesama kita dengan apa adanya. Bukan karena ada kelebihan, tetapi juga kekurangannya. Dan mulailah hari ini kita menerima apa adanya, bukan dengan ada apanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 415, bait yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami untuk bisa saling menerima dengan apa adanya, saling mengasihi akan sesama kami. Seperti yang diteladankan oleh Rut kepada ibu mertua, ibu terkasih, ibu Naomi. Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami sehati mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa negara kami, bangsa Indonesia, dari presiden hingga ke tingkat menteri dan tingkat daerah dan lebih bawah lagi RW dan RT.
Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan menjalankan roda pemerintahan, sehingga apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa untuk gereja di mana kami berjemaat, Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat Bukit Kasih ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar beserta istri dan keluarga, dan Ibu Pendeta Ana Warela Tio Peori beserta keluarga. Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan pada beliau-beliau ini. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam mengembalakan domba-domba yang ada di jemaat Bukit Kasih ini. Juga Tuhan berkati segala program yang telah ditetapkan. Berkati panitia pembangunan gedung serbaguna dan TK Bukit Kasih. Apa yang telah direncanakan, telah diprogramkan, Tuhan kami mohon campur tangan, sehingga dalam waktu tidak lama gedung serbaguna dan TK Bukit Kasih ini boleh berdiri. Bapa, juga kami mau berdoa untuk para pengurus gerakan pemuda. Biarlah Tuhan ikat mereka satu persatu dengan tali kasih, seperti yang Tuhan teladankan melalui Rut kepada Naomi, sehingga mereka bisa menjalankan tugas pelayanan Tuhan percayakan pada mereka dengan benar. Bapa di dalam surga, juga kami sehati mau berdoa untuk jemaat kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit dan beban berat. Khususnya kami mau berdoa untuk special prayer for Mr. John dan Janet Smith, parent who are in the hospital at Oklahoma, Texas. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan orang tua terkasih ini. Tuhan izinkan sakit penyakit ada dalam tubuh Mr. Don dan Janet Smith. Bapa, Engkau adalah dokter dan tabib kami yang ajaib. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan menjamah, mentahirkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh orang tua terkasih ini, Pak. Tuhan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan, baik untuk biaya pengobatan di rumah sakit maupun keluarga. Sehingga dalam waktu tidak lama, kedua orang terkasih ini boleh mendapatkan kesembuhan yang datang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh berkumpul bersama keluarganya dengan satu sukacita bahwa Allah yang kami sembah mengasihi dan memberkati mereka bersama. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa untuk jemaat kami dari sektor 1 hingga ke 9 dengan segala pergumulan kehidupannya, karena Tuhan melawat memberkati mereka. Tuhan mampukan, berikan kekuatan untuk melewati badai kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, lepas rumah tangga. Tuhan Yesus,
kami menyadari akan segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik pikiran, perkataan, sikap laku kami yang gak berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menguduskan, mentahirkan segala dosa-dosa yang kami perbuat dengan penebusan darah Yesus Kristus, sehingga kami kembali boleh layak di hadirat-Mu, layak sebagai anak-anak yang terpanggil, terpilih, terkasihi, terberkati abadi. Tuhan, inilah doa syukur kami yang hanya kami alaskan di dalam Yesus adalah Putra Sang Roh Kudus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu persembahan terambil dari Kitab Bakti 80, bait yang pertama dan kedua, mari bawa persembahan. sekalian, mari bagi-bagi kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang berlimpah pada kami. Baru saja kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu untuk persembahan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan kami sebagai pelebar kasih-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hanya kepada-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama dan yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, membebaskan
kita kembali mengumpuli kehidupan kita sehari-hari, dan kita kembali dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.